Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Allah Ta'ala telah tunjukkan kebenaran risalah yang diterima Nabi Muhammad melalui firman-firmannya. Dan Allah telah tunjukkan pula kisah umat-umat Nabi terdahulu yang durhaka, kemudian Allah binasakan. Ingatlah dengan kisah umat-umat terdahulu, seperti umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, kaum Ad, dan kaum Thamud, serta Fir'aun. Dan ingat pula dengan kisah Abu Lahab dan istrinya, dengan berbagai cara mereka mengajak kaum kafir Quraisy untuk menghalang-halangi dakwah Rasulullah, bahkan memusuhi dan membuat teror. Kebatilan akhirnya hancur dan kebenaran yang akhirnya berdiri tegak. Umat Islam berhasil meraih kemenangan, sementara kaum kafir Quraisy yang tetap dalam kesesatan menjadi binasa seperti dialami oleh Abu Lahab. Kisah Abu Lahab Allah abadikan dalam sebuah surat, yaitu Al-Lahab. Apa saja hikmah dan pelajaran bisa kita petik dalam surat ini? Simak ulasannya dalam Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Dakwah Rasulullah SAW pada awal penyebaran Islam selalu mendapatkan perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Salah satu orang yang paling keras menentang dakwah Rasulullah justru pamannya sendiri, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yang lebih dikenal dengan nama Abu Lahab. Dalam tradisi Arab, selain nama asli, orang biasa dipanggil dengan kunyah atau nama panggilan dengan menambahkan Abu untuk laki-laki atau Ummu untuk perempuan. Nabi Muhammad biasa dipanggil Abul Qasim atau bapaknya Qasim, atau Ali bin Abi Thalib dipanggil Abul Hasan, bapaknya Hasan. Bahkan Ali bin Abi Thalib biasa dipanggil Abu Turab. Turab artinya tanah, karena sahabat Ali beberapa kali tidur di atas tanah. Salah seorang pembesar Quraisy, Amr bin Hashim, dijuluki Abu Jahal oleh umat Islam, yang artinya bapaknya kebodohan, karena ia begitu keji menentang dakwah Nabi Muhammad, bahkan menganiaya para pengikutnya seperti Bilal dan keluarga Yasir. Tokoh Quraisy lainnya adalah Abu Lahab, hingga namanya diabadikan menjadi nama surat dalam Al-Quran. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Surat Al-Lahab terdiri atas 5 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah diturunkan sesudah surat Al-Faf. Nama Al-Lahab diambil dari kata Al-Lahab yang terdapat pada ayat ketiga, yang mempunyai makna gejolak hati. Selain Al-Lahab, surat ini juga mempunyai nama lain, yaitu Al-Masad. Adapun intisari dan bahasan dari surat ini adalah cerita tentang Abu Lahab dan istrinya yang menentang Rasulullah SAW ketika menyampaikan dakwahnya.
Abu Lahab dan istrinya akan celaka dan masuk neraka. Mereka kekal abadi di dalam neraka. Harta yang diusahakannya tidak akan berguna, demikian juga dengan segala usaha yang mereka lakukan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Bukhari yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW keluar menuju Bukit Bata. Kemudian beliau naik ke bukit itu sambil berkata, "Wahai sekalian umat manusia," maka orang-orang Quraisy pun berkumpul. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang-orang yang berkumpul di sana, "Bagaimana kalau aku akan mengabarkan kepada kalian bahwa musuh di balik bukit ini akan menyergap kalian? Apakah kalian akan membenarkanku?" Orang-orang Quraisy menjawab, "Iya." Beliau bersabda lagi, "Sesungguhnya aku ini adalah seorang pemberi kabar peringatan bagi kalian semua. Sesungguhnya nanti di hadapanku akan ada azab yang sangat pedih." Maka ketika orang-orang Quraisy mendengar itu, berdirilah seorang paman Rasulullah yang bernama Abu Lahab sambil berkata, "Hai Muhammad, apakah karena ini kamu kumpulkan kami semua? Sungguh akan celaka kamu Muhammad." Maka dengan kejadian ini Allah menurunkan surat Al-Lahab atau Al-Masad ayat 1 sampai ayat terakhir. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Maksud ayat ini adalah menjelaskan bahwa Abu Lahab akan berada dalam kerugian, putus harapan, dan segala amal perbuatannya akan sia-sia. Sedangkan makna watab maksudnya adalah kerugian dan kebinasaan yang akan menimpa Abu Lahab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sekalipun Abu Lahab hartanya berlimpah ruah, tetap saja tidak akan berguna dan tidak akan menolong dia di hari akhirat. Adapun yang dimaksud dengan kalimat wa ma kasab, apa yang ia usahakan itu adalah anaknya. Sayasla naron zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Abu Lahab akan mendapatkan balasan yang jelek dan akan disiksa dengan api yang bergejolak hingga akan terbakar dengan api yang sangat panas. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Istri Abu Lahab bernama Ummu Jamil, adalah salah seorang pembesar wanita Quraisy dan nama aslinya adalah Arwa binti Harb bin Umayyah. Ummu Jamil adalah saudaranya Abu Sufyan. Ia biasa membantu suaminya dalam kekufuran, menentang dakwah Rasulullah. Maka ketika nanti di akhirat, Ummu Jamil akan membantu suaminya ketika suaminya dimasukkan ke dalam neraka yang berkobar dengan cara menambahkan siksaan yang lebih pedih. Fi jidiha hablum min masad. Pada leher Ummu Jamil ada sebuah tali sabut yang terbuat dari api neraka. Sebagian ulama memaknainya dengan masad atau sabut. Ada juga sebagian ulama yang memaknai masad itu dengan sebuah rantai yang panjangnya 70 hasta. Ada beberapa penafsiran mengenai ayat ini. Pertama, ayat hammalatal hatab atau pembawa kayu bakar sebagai wanita yang sering menyebarkan kejelekan orang lain kemudian mengadu domba. Kedua, sebagian ulama seperti Ibnu Jarir al-Tabari menafsirkan Ummu Jamil sebagai pembawa kayu bakar karena kerjaannya sering meletakkan duri di jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah. Ketiga, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hammalatal hatab adalah Ummu Jamil biasa mengenakan kalung dengan penuh kesombongan sambil berkata, "Aku akan menginfakkan kalung ini dan hasilnya akan digunakan untuk memusuhi Muhammad." Maka akibat dari perbuatannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasangkan tali di lehernya dengan sabut dari api neraka. Wallahu a'lam. Abu Lahab dan Ummu Jamil tidak beriman sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, baik itu secara zahir ataupun secara batin. Surat Al-Lahab sebenarnya memberi peringatan siapa yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya akan mengalami kebinasaan, sebagaimana firman Allah, "Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling." Menurut sebuah riwayat, kematian Abu Lahab sangat tragis. Abu Lahab mati karena menderita penyakit yang sangat menjijikan setelah kepalanya terluka akibat pukulan Ummu Fadl. Kisahnya bermula saat Abu Lahab marah kepada Abu Rafi, budak milik Ummu Fadl yang berteriak bahagia setelah mendengar kemenangan umat Islam dalam Perang Badar. Amarah Abu Lahab tak terbendung, kemudian memukulnya.
Tak terima dengan perlakuan ini, Ummu Fadl balik memukul Abu Lahab dengan sebuah tiang hingga kepalanya terluka parah. Sejak itulah Abu Lahab menderita penyakit aneh. Sejarah tidak pernah mencatat dengan jelas apa jenis penyakit yang ia derita, tapi saking menjijikannya, tiada seorang pun yang mau mengurus, termasuk istri dan anak-anaknya, tak mau menyentuh hingga Abu Lahab wafat. Selama 3 hari jasad Abu Lahab dibiarkan tergeletak tanpa ada yang bersedia menguburkan. Warga tidak ada yang berani mendekati jasadnya karena bau busuk yang kian menyengat. Maka penduduk Mekah akhirnya menggali sebuah kubur dan mendorong-dorong jasad Abu Lahab dengan sebilah kayu sampai masuk lubang. Tidak hanya itu, prosesi penguburan pun berlangsung secara mengenaskan. Dari jauh warga melempari kuburan Abu Lahab dengan batu hingga mereka yakin betul jasadnya telah tertutup rapat. Cara kematian Ummu Jamil, istri Abu Lahab pun tak kalah tragisnya. Menurut sebuah riwayat, perempuan ini mati karena tercekik tali pelikat kayu bakar yang dibawanya sebagai penghalang jalan Rasulullah. Sebelum datang masa kenabian, Ruqayyah disunting oleh seorang pemuda bernama Utbah, putra Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Sementara Ummu Kulsum menikah dengan saudara Utbah, Utaibah bin Abi Lahab. Namun pernikahan itu tidak berjalan lama. Sesaat setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi, kemudian turun surat Al-Lahab yang berisi cercaan terhadap Abu Lahab. Maka Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil menjadi berang. Dia berkata kepada 2 putranya Utbah dan Utaibah yang menyunting putri-putri Rasulullah, "Haram jika kalian berdua tidak menceraikan kedua putri Muhammad." Maka kembalilah 2 putri yang mulia ini dalam keteduhan naungan ayah bundanya sebelum sempat dicampuri suaminya. Bahkan dengan itulah Allah selamatkan mereka berdua dari musuh-musuh Nabi. Ruqayyah dan Ummu Kulsum pun berislam bersama ibunda dan saudari-saudarinya. Belakangan kedua putri Nabi ini menikah dengan Utsman bin Affan. Ruqayyah binti Rasulullah dengan Utsman bin Affan menikah lebih dulu. Setelah Ruqayyah meninggal, maka Ummu Kulsum dinikahkan dengan Utsman bin Affan pula. Rasulullah SAW pertama kali menyebarkan agama Islam dengan sembunyi-sembunyi yang dimulai dengan keluarga dan para sahabat terdekatnya. Ketika umat Islam sudah bertambah dan semakin kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Muhammad SAW untuk melakukan dakwah secara terbuka atau terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Maka sampaikanlah olehmu segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Dakwah Rasulullah SAW dengan terang-terangan menimbulkan keresahan di kalangan kafir Quraisy. Dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kala di Mekah fokus terhadap masalah akidah, yakni menyeru agar meninggalkan praktek kesyirikan dan menegakkan tauhid. Kala itu, kaum musyrikin Quraisy takut bukan kepala. Mereka khawatir risalah yang dibawa Nabi Muhammad akan semakin banyak yang mengikutinya. Maka orang-orang kafir Quraisy pun tidak tinggal diam dan mulailah mereka menyusun sebuah rencana atau strategi supaya Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Mereka melancarkan strategi dengan berbicara dengan paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib. Mereka mempengaruhi Abu Thalib supaya Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Namun Abu Thalib menolaknya dengan cara yang halus. Setelah usaha ini gagal, kaum kafir Quraisy mengancam Abu Thalib tidak akan dijadikan sebagai pemimpin suku Quraisy. Abu Thalib pun segera mendatangi keponakannya Nabi Muhammad dan menyampaikan pesan dari para pembesar Quraisy. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wahai pamanku, demi Allah, sekiranya mereka menaruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan melakukannya sampai Allah memenangkan agamanya atau aku terbunuh karenanya." Kafir Quraisy juga sering menantang Rasulullah untuk memperlihatkan mukjizatnya sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. "Kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau
Atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami, atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Katakanlah, Maha Suci Robku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka, adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 90-94. Kekerasan fisik sering dialami oleh Nabi Muhammad, seperti yang dilakukan Uqbah bin Abu Mu'ayth. Suatu hari Uqbah menaruh selendangnya di leher Rasulullah SAW ketika sedang sholat dan menariknya dengan keras, kemudian dilarang oleh Abu Bakar. Abu Jahal juga pernah menyuruh orang untuk menaruh ari-ari ontai yang baru melahirkan supaya disimpan di pundaknya Rasulullah SAW ketika sedang sholat, seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Berbagai strategi yang dilancarkan kafir Quraisy tak juga menghentikan dakwah Rasulullah dan para pengikutnya. Karena itulah mereka sempat menawarkan al-musawwamah atau kompromi supaya sama-sama meninggalkan agamanya masing-masing atau saling menyembah agamanya masing-masing hingga turunlah surat Al-Kafirun. Selain itu, mereka juga sempat memberi tawaran harta, kedudukan, dan wanita. Wahai anak pamanku, kalau kamu menginginkan harta, kami akan mengumpulkannya untukmu sehingga kamu menjadi orang yang terkaya di antara kami. Kalau kamu menginginkan jabatan, akan saya jadikan pemimpin di antara kami. Dan jika yang menimpamu itu penyakit yang tidak bisa kamu obati, akan saya datangkan seorang dokter yang ahli untukmu sampai kamu sembuh. Setelah Utbah selesai bicara, Rasulullah membacakan ayat dalam surat Fussilat ayat 13. Jika mereka berpaling maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Menurut Al-Quran, manusia terdiri dari dua golongan. Golongan pertama adalah golongan orang-orang yang mencari kebaikan di dunia saja. Golongan ini yang disebut dalam surat Al-Lahab. Salah satu contohnya Abu Lahab. Menurut sebuah kisah, bahwa Abu Lahab adalah orang kaya raya, akan tetapi kekayaan yang dia usahakan dan ia miliki digunakan untuk mempengaruhi kaum Quraisy supaya mengadakan penolakan terhadap dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ambisi terhadap kehidupan dunia sumbernya adalah hawa nafsu, karena hawa nafsu akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan pertama ini menganggap kehidupan dunia lebih penting, dan mereka menganggap kehidupan dunia adalah akhir dari segalanya, padahal ada kehidupan di akhirat yang lebih baik. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 200. Dalam satu riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, bahwa orang-orang Arab jahiliyah ketika wukuf, sebagian di antara mereka selalu membanggakan nenek moyangnya yang suka membagikan makanan, meringankan beban orang lain dan membayar denda orang lain. Maka Allah menurunkan ayat ini. Ada juga satu riwayat dari Ibnu Abi Hatim bahwa salah satu suku bangsa Arab ketika sampai ke tempat wukuf, mereka berdoa, ya Allah, semoga Engkau menjadikan tahun ini tahun yang banyak turun hujan, tahun yang makmur, yang membawa kepada kebaikan. Mereka tidak menyebutkan sedikit pun masalah kehidupan akhirat. Sifat tamak dan cinta terhadap gemerlapnya kehidupan dunia akan menyebabkan manusia lupa pada kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Bahkan dia akan merasa takut dalam menghadapi kematian. Ia merasa bahwa dengan hartanya, ia akan mendapatkan kemuliaan yang abadi. Allah Ta'ala berfirman, اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Al-Quran, Surat Al-Hadid, ayat 20. Sedangkan golongan kedua, golongan orang-orang yang senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan kebaikan baik di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 201. Mereka adalah orang-orang yang memandang kehidupan dunia sebagai ladang untuk menanam segala kebaikan yang akan mereka tuai kelak di kehidupan akhirat sebagai kehidupan yang sesungguhnya. Karena mereka meyakini bahwa kehidupan dunia ini fana, tidak akan abadi. Mereka mencari harta dengan cara yang baik dan halal, kemudian mereka berzakat dan gemar mengeluarkan hartanya sebagai infak sedekah. Pemirsa Khazanah, episode tafsir surat Al-Lahab ini mudah-mudahan selain menambah wawasan keislaman, juga makin meningkatkan keimanan kita. Kisah Abu Lahab menjadi pengingat bagi kita bahwa siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya akan dibinasakan. Dan semua harta yang kita miliki tak ada gunanya di akhirat kecuali harta yang dimanfaatkan di jalan Allah. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.